Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Balik yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menyimak apa yang telah disampaikan oleh tenaga ahli tentang isi dari RUU Kesehatan ini, saya menyoroti di bab 9 tentang ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Ada pasal yang sangat krusial tentang ketahanan farmasi dan alat kesehatan ini menurut saya. Yang pertama pasal 33. Ini dari nomornya aja udah nomor keramat ini, 33 gitu. Jadi biasanya kalau nomor-nomor yang gampang diingat itu akan timbul satu persoalan yang besar tuh. 333. Ya. Saya menyoroti di ayat 3 ini ya. Penemuan dan pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan Ya. Sambo itu, Pak. Ya. Untung nggak dibuat dengan 303. Pada mana, Pak? Iya. Udah ganti, Pak ya. Jadi di ayat 3 itu disebutkan penemuan dan pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, termasuk SDA dan sosial budaya. Ini tampaknya di ayat 3 ini menyoroti soal kesediaan farmasi, tidak menyebutkan tentang ketahanan kesediaan untuk alat kelengkapan kesehatan maksud saya. Kan mestinya disebut kalau ini termasuk untuk alkesnya ya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi ini filosofinya nggak masuk nih. Sementara di ayat 1 dan 2 itu selalu disebut tuh farmasi dan alat kesehatan. Kemudian yang berikutnya di ayat 4-nya juga saya melihatnya tidak nyambung juga. Tidak include disebut tentang bahwa alat kesehatan itu perlu dikuatkan ya. Di sini disebut penemuan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan oleh industri farmasi, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Jadi alat kesehatan ya, perusahaan-perusahaannya atau apapun namanya tidak disebut di sini nih. Farmasi kan beda dengan alat kesehatan. Apakah memang itu sama? Karena pasti kalau farmasi itu kan terkait dengan obat-obatnya. Kalau alat kesehatan ya bisa untuk membuat obatnya, tapi ada juga yang hanya untuk terapi dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang berikutnya masih pasal kepalanya 3, tapi yang jelas bukan 303. Ya, 336 gitu. Di awal pertemuan pembahasan kemarin saya menyampaikan bahwa undang-undang yang bersifat omnibus ini kalau memang dibuat ya harus secara radikal, bahwa ini dilahirkan memang benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Jadi jangan banci gitu. Jadi di ayat 3 ini disebut pemenuhan kebutuhan ketahanan kesehatan nasional dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas nasional. Menurut saya ini pasal ayat banci ya. Iya. Kalau perlu nggak perlu dimasukkan ini gitu. Kalau bicaranya bahwa ini sebenarnya untuk percepatan kemandirian kita dalam hal kesehatan. Gitu. Kalau prioritas nasional secara bertahap ini nanti bergantung kepada rejim. Kalau rejimnya nggak mau melakukan ini bagaimana gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya juga di ayat 4 di huruf E, mendukung penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dalam negeri. Ya hanya itu banci juga menurut saya.
ya memang bahwa produk regulasi itu harus garis besarnya gitu. Tapi sekali lagi kalau ini dibuat model omnibus tapi retorika diisi nomenklaturnya sama dengan undang-undang yang lalu, menurut saya percuma gitu. Karena tidak ada niatan percepatan. Jadi jangan-jangan nanti isi yang baru cuman request saja dari pihak luar supaya masuk gitu. Yang lain normatif saja gitu. Saya menangkapnya itu. Jadi ini tolong diperbaiki. Kemudian masih pasal yang kepalanya 3. Ini pasal 340. Ketentuan mengenai percepatan pengembangan dan ketahanan industri farmasi dan alat kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. Kalau seperti ini tidak ada batas waktunya pemerintah dipaksa di dalam undang-undang ini untuk menyusun juga. Kita kan tahu pemerintah banyak kerjaannya. Nanti kalau tidak ada penekanan di dalam produk regulasi ini, saya yakin nanti juga akan menjadi satu hal yang sia-sia karena tidak ada alat paksa di dalam undang-undang ini. Yang berikutnya tentang filosofi dari undang-undang ini. Saya menginginkan supaya di dalam undang-undang ini, dalam bahasa pengantarnya, bahwa banyaknya jumlah penduduk Indonesia menjadi potensi dalam rangka pengembangan peningkatan kesehatan masyarakat, dalam hal ini termasuk farmasinya, kesehatannya, alatnya, dan lain sebagainya, yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ini paling penting. Kenapa? Karena saat ini ya, negara-negara yang memiliki penduduk besar itu menjadi potensi pasar bagi negara-negara yang memiliki industri farmasi dan alat kesehatan. Maka menurut saya apa yang saya sampaikan ini harus masuk di dalam filosofi ya, pasal-pasal di dalam RUU ini. Kenapa? Karena omnibus ini sekali lagi harus bermanfaat untuk Indonesia dan melindungi bangsa Indonesia. Sehingga sudah ada tembok di situ bagi para negara-negara lain. Memang kita tidak anti negara lain yang memiliki teknologi, yang memiliki farmasi begitu canggih gitu. Tapi kalau ini tidak ada di dalam regulasi ini nanti jangan sampai terjadi liberalisasi farmasi dan alat kesehatan, termasuk juga tenaga kesehatan yang masuk semau-maunya di Republik ini karena lahirnya regulasi omnibus tentang RUU kesehatan ini tidak menjaga, tidak visioner menghadapi tantangan di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi tujuan saya adalah bagaimana kesehatan menyeluruh secara general benar-benar dilakukan oleh bangsa Indonesia, benar-benar dilaksanakan dari kemampuan kemandirian kita. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.